nggak ada pembukaan gitu. Iya, pembukaan. Kita nggak usah pakai WhatsApp gitu ya. Heidi Konushan. Hah. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, jadi kan kita di sini dari Survival Turki. Jadi kita beranggotakan berapa orang kita? Survival Turki ini. Ada 21 orang. 21 orang. Lebih. Ada 20. Karena ada yang baru-baru. Oh iya ya. Kan sebelumnya 21 kan tahun kemarin tuh. Kurang lebih 21 lah kalau data dari tahun kemarin ya, belum tahu yang baru datang ini ada berapa. Yang kurang lebih ya segitu. Jadi nah sekarang nih topik yang malam ini nih pengen kita bahas tentang gimana sih permasalahan tentang kalau masalah permasalahan kuliah pakai bahasa Turki itu gimana? Sebelumnya kamu Tomer, ente Tomer ente. Iya, Tomer. Aku Tomer 2 kali malah. Jadi tahun sebelumnya itu aku udah Tomer di Kırklareli dan nama dulu, nama siapa nama? Ana Faturiski dari Bengkulu dan saya Iqbal Lutfi dari Lampung. Nah, prodiku International Relations and Political Science. Prodi gua Yönetim Bilişim Sistemleri. Masya Allah, pon ya? Jadi itu kalau bahasa Inggrisnya itu Manajemen Information System. Manajemen Information System. Oke. Nah, di sini kan gue pengen tanya nih. Kita berbincang aja lah. Karena kalau gue sendiri itu kan pakai bahasa Inggris kuliahnya. Nah, kan lu kan pakai bahasa Turki ya? Iya. Gimana tuh? Jadi perkuliahan menggunakan bahasa Turki itu sedikit sulit. Kenapa sulitnya? Pertama, kita harus memahami konteks bahasanya dulu. Karena bahasa Turki ini jauh sekali berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang mana dalam bahasa Indonesia kita mudah saja bagi kita sebagai native language bahasa Indonesia. Tapi bagi kita yang bukan native language, yang bukan bahasa Turki, kita harus benar-benar bisa bahasa Turki dulu gitu. Baru makanya lu Tomer 2 tahun. Iya. Gimana tuh? Gini Tomer 2 tahun enggak? Jadi sebelumnya aku kan pernah Tomer di Kırklareli. Iya. Nah, itu sebenarnya di Kırklareli itu udah Tomer, tapi di Kırklareli aku belum. Kırklareli itu kota. Iya, nama kota dan nama univnya juga Kırklareli Universitesi. Okay. Jadi di sana aku udah Tomer, tapi belum beruntung, itu belum lulus karena ujiannya itu langsung ujian Cebir atau Cebir. Tingkatan yang langsung paling atas. J itu C ya. C. Jadi tingkatannya apa aja tuh? Kalau Tomer di Turki nih? Tomer itu kan ada mulai dari A1, A2, A1, A2 atau itu basic Abir, ya? Aiki itu basic. Terus Okay. yang orta atau tengah middle. Itu B1, B2 atau biar BIK. Itu orta atau middle. Nah, terus itu tingkatan yang paling atas itu C. Itu C. ada C1 dan C1 plus. C1 plus. Oke. Tapi yang C1 plus ini jarang sekali ada yang ngambil karena C1 plus ini itu cuma untuk orang-orang yang untuk memperkuat bahasa Turkinya kayak apa sih? Bahasa akademik. Oh. Enggak kan gini nih. Kalau pandangan gue tuh ya asli sih kalau kuliah pakai bahasa Turki itu tuh gue respect banget, secara pribadi gue respect banget sama orang yang kuliah pakai bahasa Turki. Soalnya kenapa? Nih, gue pakai bahasa Inggris kuliah, tapi masih ada beberapa konteks yang gue nggak paham gitu loh. Sedangkan bahasa Inggris tuh udah gue pelajari dari dulu, sejak SD tuh udah ada introduction dari bahasa Inggris tuh kayak gimana, apalagi udah masuk Gontor gitu kan. Yeah. Nah sekarang di Turki, lu baru belajar pertama kali bahasa yang gak lu kenal antah berantah gitu loh. Asal usulnya bahasa apa sih ini gitu. Ya itu, aku cuman sampai sekarang itu bahasa Turki itu sulit sekali dipelajari. Karena struktur bahasanya yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Yaitu dalam bahasa Turki itu kita kata kerjanya itu malah paling akhir. Oke. Oh, kalau di Indonesia SPOK kan gitu ya. Kalau di Indonesia SPOK kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, predikatnya itu kita di belakang kalau bahasa Turki itu. Kalau SPOK kan
Aku Aku makan makan nasi nasi di dapur. di dapur. Subjek aku, Subjek aku, predikat predikat makan, makan, objek objek nasi, nasi, keterangan di di dapur. dapur, keterangan tempat. Nah, kalau di dalam bahasa Turki, aku makan nasi di dapur itu menjadi di dapur dulu, di dapur nasi dimakan aku. Coba pakai bahasa Turki gimana tuh? Jadi yemekhanede pilavı yiyorum. Pilavı yiyorum. Hmm. Yemekhanede itu keterangan tempat. Yemekhane Keterangan. itu dapur, Dapur D itu di. di Jadi yemekhanede di dapur, pilavı pilav itu nasi, nasi, yiyorum. yiyorum itu Saya makan. Saya makan. Jadi tarkibnya agak beda ya, Pak? Iya. Penempatan Penempatan katanya. katanya dan itu selalu sulit bagi kita yang native-nya bukan bahasa Turki. Oke. Lo kan pasti sering juga tuh baca-baca artikel gitu kan. Pernah gak sih baca-baca artikel pakai bahasa Turki gitu? Pernah, tapi nggak terlalu sering gitu kan. Hmm. Dan itu yang saya rasain itu aku selalu kesulitan. Apa karena kalau misalkan bahasa Inggris itu kita cari kata itu langsung di Misalkan Google Translate misalnya satu perkata ya. Hmm. Itu kita harus dalam bahasa Turki itu kita harus tahu kata dasarnya. Oh iya. Oh, Heeh. jadi dia gimana sih gimana? Jadi dalam bahasa Turki kan itu ada banyak tambahan-tambahan kata. Hmm. Seperti tadi yiyorum. Hmm. Itu kata dasarnya yemek, Yemek makan. makan. Yiyorum itu menjadi simdiki zaman atau Present tense. present tense. Kata kerja sekarang. Nah, Itu kita harus mengetahui itu kata tambahannya itu apa dan kata dasarnya itu apa. Jadi ketika kita nyari di kamus itu kita harus tahu kata dasarnya dulu. jadi udah kayak ini loh. Kalau di pondok itu kayak Kayak munjit. munjit. Jadi kayak jadi kayak 2 kali kerja gitu loh ya. Iya, jadi kita untuk mengetahui bahasa Turki, misalnya aku baca artikel nih, lah ini katanya apa nih? Aku nggak, misalnya ini ada kata baru nih yang aku nggak tahu di artikel, ini katanya apa? Aku cari di kamus, oh ini nggak ada nih, apa nih? Ternyata yang kita cari itu harus kata dasar dulu supaya kita tahu di kamus itu ada. Oke. Nggak bisa kita cari satu kata yang misalkan kita cari yorum di kamus, Ya. itu nggak akan ketemu. Nah, Karena yang kita cari harusnya yemek. yemek. Nah, setelah kita Kayak mengetahui yemek, Heeh. nah kita harus mengetahui lagi tambahannya ini fungsinya apa. Kayak Iya. yorum. Jadi Ah. fungsinya untuk Simdiki zaman. simdiki zaman atau present tense gitu. Oke. Kata kerja sekarang. Nah, kan lu udah tahu gitu kan, bahwasanya gila bahasa Turki ini kayak susah gitu kan. Nah, ketika di situ ada nggak sih kayak gue nggak usah lah ngambil pakai bahasa Turki, gue pengen ganti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris aja gitu. Atau lu suka lebih ke tantangan gitu? Jadi sebetulnya ada sih ya, harapan-harapan atau keinginan ini. Aku pingin kayaknya lebih gampang pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris kita udah belajar juga dulu dari SD gitu kan. Digontor ditekanin belajar bahasa Inggris gitu kan. Sehari-hari pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab gitu. Nah, tapi balik lagi. Pertama di mana Anda kuliahnya? Tempat kuliahnya itu universitasnya apa? Di mana? Dan apa jurusannya? Itu balik lagi harus ke situ. Karena aku kuliahnya itu jurusan Yönetim Bilişim Sistemleri, itu di Aydın. Itu swasta. Jadi di Aydın itu untuk Yönetim Bilişim Sistemleri itu nggak ada yang bahasa Inggris. Oh, Gitu. jadi cuma ada pakai bahasa Turki. Adanya bahasa Turki. Ada misalkan jurusan yang hampir mirip lah, kayak misalkan computer engineering. Ya. Ada, dia pakai bahasa Inggris. Tapi harganya itu 2 kali lipatnya daripada yang pakai bahasa Turki. Jadi gini, pertama aku milih bahasa Turki itu karena pertama tadi gara biaya tadi, Karena lebih murah. lebih murah. Oke. Karena kalau pakai bahasa Inggris harganya itu di kampus aku itu 2 kali lipatnya dibandingin pakai bahasa Turki. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita belajar pakai bahasa Turki, kita mempelajari bahasa Turkinya. Siapa tahu dengan
kedepannya dengan mempelajari bahasa Turki kita dapat ilmu baru. Gitu, yaitu bahasa baru. Kita nggak cuma berkutik di bahasa Inggris, bahasa Arab doang, Ya, tapi kita mendapatkan bahasa baru, bahasa Turki gitu. Nah, terus gini nih, kan lu tahu ya bahwasanya bahasa internasional tuh bahasa Inggris, kok nggak bahasa Arab lah at least, ya kan, dua itu kan. Sedangkan bahasa Turki itu cuma ya kawasan Turki, Marmara gitu, yang paham, yang menggunakan bahasa Turki lah. Di situ lu merasa ada kerugian gak sih? Kenapa sih gue belajar bahasa Turki gitu, sedangkan bahasa Inggris sama bahasa Arabku masih kurang gitu? Pertama, aku mempelajari bahasa Turki nggak ada ruginya sama sekali. Oh, nggak ada ruginya, oke. Karena kita mempelajari bahasa baru. Bahasa baru, benar. Oke, mungkin bahasa Inggris aku kayak masih belum selancar beliau yang kuliah bahasa Inggris. Terus? Tapi setidaknya kalau misalkan ketemu sama orang Paham lah gitu kan, untuk ngobrol sehari-hari, untuk tawar belanja misalkan pergi ke luar negeri, insya Allah masih bisa gitu. Nah, dan kalau belajar bahasa Turki berarti kita menambah satu bahasa baru lagi. Satu bahasa baru. Jadi sekarang udah bisa berapa bahasa nih antum ini? Paham berapa bahasa lah? Paham. Ya paling itu tadi bahasa Arab, bahasa Inggris karena kita pelajarin di Gontor. Terus bahasa Turki. Bahasa Indonesia pasti sebagai native language kita. Iya, alhamdulillah. Jadi memahami artikel tadi kayak susah banget gitu ya. Ya, tapi itu ujian ya. Artikel bahasa Inggris itu masih tetap susah loh. Bahasa Arab tuh tetap susah. Nama artikel nggak ada yang mudah, walaupun artikel nggak ada yang mudah. Walaupun artikel bahasa Indonesia pun saya yakin pasti di antara kalian bener banget. Pasti ada beberapa kata yang tidak tahu ini kata apa. Iya bener. Gitu. Bahasa Indonesia aja loh, bahasa natif kita tuh masih nggak paham, apalagi bahasa lain. Emang itu artikel sih. Tapi kalau bahasa Indonesia misalkan ada satu kata yang kita tidak mengerti, at least kita tahu lah maksudnya kemana. Karena itu udah bahasa ibu kita. Tapi kalau bahasa Turki kita kembali lagi tadi harus memahami dari kata bakunya apa, maksudnya kata dasarnya apa, terus ini tambahannya fungsinya apa. Karena dalam satu kata itu nggak bisa jadi tambahannya itu nggak cuma satu kegunaan, ada yang ada dua tambahan kegunaan, ada yang 3. Jadi banyak fungsi tapi dipakai dalam cuma satu kata ya. Satu kata itu ada tambahannya beberapa gitu. Oke. I see.